Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami Kau ajak untuk semakin masuk ke dalam hati kami masing-masing. Karena di sana seringkali ada banyak kejahatan-kejahatan, rencana-rencana kejahatan, dosa, kelemahan yang masih bercokol dalam hati kami. Bantu kami ya Bapa, supaya kami semakin mengenalinya, semakin mohon rahmat, pembebasan dari segala macam kekurangan dan keterbatasan dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari saudara, hari ini sengaja saya menunjukkan kepada Anda salib Yesus. Salib itulah yang menjadi tanda kebrutalan dosa, kengerian, kebengisan dosa dan kuasa kegelapan yang mau menghancurkan manusia. Saudara, dalam bacaan pertama dari kitab Nubuat Mika, kita diajak untuk menyadari bahwa kita seringkali merancang kejahatan ketika kita berada di tempat tidur. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengetahui rancangan kejahatan yang dibuat oleh orang-orang Farisi yang akan membunuh Yesus. Saudara, Tuhan tahu apa yang ada dalam rancangan dan hati manusia, hati kita semua. Karena itu saudaraku terkasih, kita diajak untuk menjadikan diri kita seperti manusia Yesus sendiri. Yesus adalah prototip, Yesus adalah contoh, Yesus adalah teladan bagaimana menjadi manusia yang sempurna. Tentu kita tahu bahwa Yesus adalah Allah dengan segala kesucian dan kemurnian. Tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi manusia Yesus sebagai anak Allah, yang taat kepada Allah, yang menjalankan kehendak Allah, yang mendengarkan kehendak Allah. Yesus pun berjuang dalam waktu sebagai manusia. Ketika 30 tahun dia berada di Nazaret bersama ibunya dan bapaknya Yosef. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, apa yang sebetulnya mau saya ajak Anda untuk merenungkan adalah bahwa kita harus sadar bahwa dalam hati kita yang terdalam, dalam hidup batin kita yang terdalam, ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan, ada banyak dosa, ada banyak kegelapan yang masih bercokol di sana. Ya. Kita diberi Tuhan hati nurani. Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Sekali lagi, lakukan yang baik, hindari yang jahat. Terdorong terus-menerus untuk melakukan yang baik. Tetapi ada dorongan dan kecenderungan juga untuk melakukan yang jahat. Dan itu berasal dari dalam hati kita manusia. Mengapa itu terjadi? Karena kita memiliki dosa asal. Dosa yang berasal dari Adam dan Hawa yang ingin menyamai dan menyerupai Tuhan. Dosa itu berawal dari batin kita yang terdalam. Kita diciptakan bukan menjadi manusia yang sempurna, tapi manusia yang baik. Tetapi ada kerapuhan, keterbatasan di sana. Tuhan juga menunjukkan kepada kita ada 7 dosa yang dalam hati kita masing-masing. Ya, kesombongan, iri hati, kemalasan, kikir, cabul, serakah, ya, kesombongan. Kita tahu iri hati sebagai contoh. Ya, bagaimana anak Adam dan Hawa, Habil dan Kain, ya, di mana iri hati di antara mereka sudah ada sejak awal dalam penciptaan manusia. Demikian juga kesombongan manusia pertama ingin menyerupai Allah. Kita semua. Jadi sudah ada dalam hati kita, dalam diri kita kecenderungan-kecenderungan dosa. Yang harus kita sadari, yang harus kita pikirkan, yang harus kita renungkan, yang harus kita persembahkan, yang harus kita olah kembali.
Ada luka batin dalam diri kita ketika kita terluka oleh perbuatan tindakan orang-orang yang dekat dengan kita, orang tua kita yang menolak kita, yang tidak menerima kita, yang tidak menghargai kita, ya, yang menelantarkan hidup kita. Tentu saja karena itulah maka dikatakan dalam Injil hari ini Yesus adalah yang janji yang Tuhan mau sampaikan, kabar gembira yang dapat menyelamatkan manusia, yang dapat menghancurkan kecenderungan dosa, 7 dosa itu ya dalam hati kita. Maka dikatakan Yesus adalah yang diharapkan, dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dia memberikan kabar gembira karena dia menghancurkan kuasa dosa itu, mengalahkan kuasa dosa itu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, salib itu merupakan tanda yang Anda pandang, yang kita pandang. Tak jarang kita perlu juga memandang salib supaya tahu bahwa kita itu berjuang. Bukan hanya berusaha tapi berjuang. Karena jalan masuk ke surga itu sempit, maka kita berjuang. Jatuh bangun. Ya, kalah berhasil, bangun lagi, bangkit lagi, bangun lagi, capek lagi, letih, capek. Tetapi kita tahu, kita ingat bahwa justru ketika kita memanggul salib, ya, Yesus memanggul salib juga untukku. Kalau dikatakan 100% salib itu 75% sudah ditanggung oleh Yesus. Kita hanya menanggung 25%. Maka dikatakan kuk yang kupasang itu ringanlah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, mari ya, kita menjadi manusia seperti Yesus. Berusaha, berjuang, bergulat. Maka Yesus mengalami penderitaan yang luar biasa itu. Ya, Anda lihat mahkota duri ya, di kepalanya yang terluka, sungguh-sungguh terluka, duri yang menancap di kulit-kulit kepalanya. Kita melihat tangan dipaku, ya, dipaku sekali lagi, kedua tangan dan kakinya. Semua urat-urat kelihatan itu. Karena begitu sakit dan pedihnya. Tak terbayangkan kepedihan hati Yesus. Ditelanjangi. Nothing, kosong, hampa. Luar biasa. Kaki terluka jatuh. Begitu. Itulah Tuhan yang mau membebaskan kita. Maka ketika kita melihat dosa kita, kelemahan, keterbatasan kita, jangan dipanggul sendiri, datanglah kepada Yesus, bersujudlah kepada Yesus supaya Yesus memanggul salib bersamamu. Dan mohon rahmat supaya Ia membebaskannya dari belenggu dosa itu. Lihat, Dia memandang salibmu, memandang hidupmu. Mari saudaraku, dengan salib yang luar biasa mengerikan itu, kita juga merasakan ada keindahan di dalam keringan. Pohon yang kering ini ternyata juga ada keindahan, ada bunga-bunga yang muncul daripadanya. Di dalam salib ada keindahan, ada kekuatan, ada mawar-mawar cantik dan indah ini, putih, kuning, ungu, luar biasa. Saudara, itulah hidup kita. Jangan mundur, jangan takut, never give up. Sebesar apapun kelemahan dan dosa kita. Maka hari ini kita bersyukur nubuat Nabi Yesaya terpenuhi dalam diri Yesus. Datanglah kepadaku, kata Yesus. Datanglah kepadaku, kamu semua yang letih, yang lesu, berbeban berat. Sekarang juga datanglah kepada Yesus, bersujudlah kepada Yesus. Jangan manggul salibmu sendiri, jangan merasa engkau memanggul salibmu sendiri. Yesus Nazarenus Rex Judaearum. Itulah Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, Raja kita semua. Supaya Ia merajai diri kita. Lihat matanya yang berkedip, kesakitan. Terima kasih Yesus, Kau telah menyelamatkan aku dan seluruh dunia. Semoga dengan panggulan salib yang Kau berikan kepadaku dan kepada orang lain dimanapun, menguatkanku untuk melihat
warna-warni kehidupan yang indah, yang luar biasa indah ini. Terima kasih Yesus, berkat-Mu atas kami, supaya kami kuat dan teguh di dalam penderitaan sebesar apapun. Kami juga mohon supaya luka-luka batin kami Kau sembuhkan, Kau bebaskan, menjadi manusia bebas seperti Engkau, yang taat kepadamu. Hanya dalam ketaatan kepada Bapa, kami semua sempurna. Berkat-Mu ya Bapa, atas kami semua, dan sembuhkanlah hidup kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pandanglah, saudaraku terkasih, anggrek ini yang indah di tengah kekeringan kehidupan.